Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik analisis data penelitian kuantitatif dengan aplikasi SPSS. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif ialah penelitian di mana datanya berupa angka-angka serta perhitungan dengan statistik. Adapun teknik analisis itu yang pertama ialah dengan melakukan uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas dipergunakan untuk mengukur kevaliditan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan di dalamnya dapat mendefinisikan apa yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Adapun uji validitas kita pada kesempatan kali ini ialah uji validitas pada kuesioner penelitian pengaruh harga, kelengkapan produk, dan lokasi terhadap keputusan pembelian di minimarket Dairy Mart. Terlebih dahulu kita copy dulu semua variabel dari Y, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4 beserta dengan jumlahnya. Kita copy. Setelah itu kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Pada aplikasi SPSS ini kita klik variable view dan kita paste yang di copy tersebut. Di sini kita telah mendapat Y1, Y2, Y3, dan Y4-nya. Di sini karena kita tidak menggunakan bilangan desimal, maka angka ini kita ganti dengan 0. Sedangkan pada measure-nya itu diganti dengan nominal. Kita tambah jumlah daripada Y1 itu. Kita klik data view. Dalam data view ini kita telah melihat hasil dari Y1, keterangan dari variabel Y tersebut. Selanjutnya kita copy data dari variabel Y tersebut, yaitu mulai dari variabel Y1, Y2, Y3, Y4 beserta dengan jumlah Y-nya tersebut. Kita copy. Kemudian kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita dalam jumlah Y1 ini kita perlu mengubah desimalnya dulu menjadi angka 0. Sedangkan pada measure-nya itu diganti dengan scale. Di sini kita telah mendapatkan data dari variabel Y. Selanjutnya yaitu melakukan langkah-langkah uji validitas. Setelah kita mendapatkan data dari variabel Y-nya, selanjutnya kita lakukan analyze.
dengan mengklik Analyze. Kemudian kita klik Correlate. Setelah diklik Correlate, baru diklik Bivariate. Setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian kita paste semua variabel Y-nya itu dan kita pindahkan ke sampingnya. Sebelum kita okekan, terlebih dahulu kita checklist dulu version dan flag signification correlate. Setelah di checklist kita okekan, maka di sini kita telah mendapatkan variabel, kita telah mendapatkan R hitung dari correlate tersebut. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam uji validitasnya pada teknik analisis data. Terlebih dahulu kita tentukan dulu R hitungnya. R hitung dapat kita ambil dari hasil correlate tersebut, yaitu kita ambil dari hasil dari version correlate pada jumlah Y1-nya. Di sini kita dapat melihat bahwa R hitungnya yaitu 0,831. Sehingga kita tulis di sini sedangkan pada Y2-nya itu kita dapat melihat bahwa persen correlate-nya itu terdapat 0,807. Sedangkan pada Y3-nya itu persen correlate-nya itu terdapat 0,855. Sedangkan pada Y4-nya itu terdapat 0,787 pada persen correlate-nya. Baiklah, inilah hasil dari R hitung yang kita dapat dari hasil correlate tersebut. Selanjutnya yaitu kita mencari R tabelnya. Di sini kita telah mempunyai R tabel yaitu sebagai berikut. Adapun rumus dari R tabel itu ini yaitu DF sama dengan N kurang 1. Jadi jumlah populasi yang kita miliki ialah 50, sehingga 50 dikurang 2 menjadi 48. Di sini kita lihat dalam hal ini kita menggunakan uji validitas dua arah. Di sini dapat kita lihat bahwa yang mendekati ialah 0,05. Kita lihat angka yang mendekati dengan variabel 0,05 ini pada sampel 48 itu, yaitu terdapat pada 0,2787. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R tabel kita adalah 0,2787. R tabel kita adalah 20.27.
7, 87 sampai seterusnya ke bawah. Adapun ketentuan dari Airtable ini, apakah itu bersifat valid atau tidak valid dapat kita lihat dari modul yang di sampingnya, yaitu apabila R hitung lebih besar dari R tabel, di mana pertanyaannya dikatakan valid. Sedangkan apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, di mana pertanyaannya dikatakan tidak valid. Di sini dapat kita lihat bahwa R hitung kita lebih besar dari R tabel, sehingga dapat kita katakan bahwa uji validitas kita tersebut valid. Begitupun dengan Y2, Y3, dan Y4-nya dikatakan dengan valid. Selanjutnya yaitu kita mencari uji validitas dari harga atau X1. Pertama-tama kita copy dulu variabel dari Excel yang kita punya tersebut. Kita copy, baru kita paste ke variabel view-nya. Di sini kita telah dapat variabel view-nya. Setelah X1, X2, X3, dan X4 jumlah X-nya itu dipindahkan ke SPSS, maka kita ganti desimalnya dengan 0. Dan measure-nya itu pada X1, X1, X12, X13, X14 diganti dengan nominal, sedangkan pada jumlah X1 itu diganti dengan scale. Setelah itu, variabelnya telah ditentukan, kita paste dulu semua variabel X1, X2, X12, X13, dan X14. Baiklah, di sini kita telah paste dan kita pindahkan ke dalam SPSS. Setelah itu kita lakukan seperti yang sebelumnya, itu kita tekan analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, dan data dari Y1 yang tadi kita pindahkan lagi. Dan kemudian data yang kita pindahkan ke samping ialah data X11, X12, X13,
dan X14 dan jumlah X1-nya. Setelah itu, di sini sudah dicentang version dan flag significant correlate-nya, kemudian kita okekan. Di sini kita telah dapat hasil dari correlation-nya, sehingga dapat kita pindahkan ke dalam uji validitas pada teknik analisis datanya. Di sini dapat kita lihat R hitung dari harga. Di sini di X11-nya itu dapat kita lihat pada version correlation-nya, yaitu berjumlah 0,764. Pada X12-nya yaitu 0,8,4. Pada X13-nya itu terdapat R hitungnya yaitu 0,794. Sedangkan pada X14-nya itu terdapat R hitungnya yaitu 0,794. Sedangkan pada R tabelnya itu sama dengan R tabel yang di atas. Sedangkan pada R tabelnya itu dapat kita ambil dari R tabel yang di atas. Itu sama saja, yaitu 0,0.2787. Kita copy aja. Kita paste. Di sini dapat kita lihat bahwa R hitung dari variabel tersebut lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa uji itu dikatakan valid. Kita copy aja. Selanjutnya itu kita akan mencari R tabel dari perlengkapan produk. Terlebih dahulu kita copy dulu variabel dari perlengkapan produk atau X2-nya. Kita copy. Baru kita paste ke sini ke variabel view. Setelah itu desimalnya kita ubah lagi menjadi angka 0.
Dan measure-nya kita ganti dengan nominal. Kita klik dulu jumlah dari X12-nya, X2. Selanjutnya kita ganti lagi desimalnya menjadi angka 0. Sedangkan untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita akan copy dari perlengkapan produknya, yaitu kita copy, baru kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Yang tadi setelah kita dapat data dari X21-nya, kita lakukan analyze, kita klik correlate, baru bivariate, kita kembalikan lagi X1 tersebut ke asalnya, dan kita ganti dengan X2, X21, X22, dan X23 beserta dengan jumlah X2-nya. Di sini sudah dicentang, kita okekan, maka kita dapat hasil dari correlate untuk R hitungnya. Di sini kita dapat R hitungnya yaitu pada version correlate-nya yaitu 0.919. Yang kedua yaitu 0.904. Dan yang ketiga yaitu 0.927. 0.927. Sedangkan R tabelnya sama dengan R tabel dari tabel yang 2 di atas, yaitu 0,2787. Di sini dapat kita lihat bahwa R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ini valid. Begitupun dengan lokasi. Itu sama dengan yang di atas itu tutorialnya. Adapun uji statistik selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Menurut Jogianto, instrumen yang reliabilitas termasuk instrumen di mana jika dipakai berulang kali dalam pengukuran objek yang serupa, nantinya dapat menciptakan data yang serupa atau reliable pada setiap ukuran.
Adapun langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menentukan reliabilitas ini yaitu yang pertama lakukan analyze, kemudian scale, setelah itu reliabilitas analyze, setelah itu pindahkan semua datanya, yaitu data Y1, Y2-nya, Y3-nya, dan Y4-nya. Setelah itu kita klik statistiknya, baru kita centang scale if item deleted. Kita klik continue, baru kita okekan. Nah, sekarang kita telah mendapat reliability statistiknya, yaitu dengan nilai 0.833. Kita pindahkan, yaitu pada Cronbach alpha-nya, yaitu bernilai 0.833 pada keputusan pembelian. Sedangkan pada harga yaitu kita lakukan lagi analyze, scale, reliability analyze. Setelah itu kita pindahkan variabel yang tadi ke variabel asalnya. Kemudian kita ambil yang variabel X1-nya. Kita pindahkan. Setelah itu kita klik statistik, scale if item deleted, kemudian continue, dan kita okekan. Di sini dapat jumlahnya yaitu 0.762. Kita pindahkan, yaitu 0.762. Selanjutnya kita cari pada perlengkapan produk atau X2-nya. Kita cari lagi di analyze, scale, reliability analyze. Kita pindahkan lagi ke tempat asalnya. Kemudian kita pindahkan X2-nya. Kita klik statistik, scale if item delete, continue, kita okekan. Di sini kita telah mendapatkan nilai reliability statistiknya yaitu 0.905. Kita tulis di sini yaitu 0.905. Selanjutnya kita cari pada lokasi atau X3. Kita buka PSS-nya, analyze lagi, scale, reliability analyze. Kita pindahkan lagi. Kemudian yang kita pindahkan selanjutnya yaitu X3-nya.
Kita klik statistik, sudah dicentang scale item deletednya, continue, kita oke kan. Di sini dapat kita lihat reliability statistiknya itu 0.729, yaitu 0.729. Sedangkan tabelnya itu yaitu 0.60. Di sini dapat kita lihat bahwa apabila nilai Cronbet alfanya itu lebih besar dari 0.60, maka dikatakan reliable. Sedangkan apabila nilai Cronbet alfanya yaitu lebih kecil dari 0,60, maka instrumen dikatakan invariable. Di sini dapat kita lihat bahwa Cronbet alfanya itu lebih besar daripada R tabelnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tabelnya itu bahwa nilainya itu reliable. Inilah hasilnya. Yang kita lakukan ialah dengan uji asumsi klasik, yaitu dengan uji normalitas. Pada uji normalitas ini, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu dengan menganalisis dengan klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kita klik explore, kemudian kita pindahkan, kita reset dulu, kita pindahkan keputusan pembelian, harga, perlengkapan, dan lokasinya ke dalam dependen. Setelah itu kita klik plot. Terlebih dahulu kita pastikan dulu normality plots with testnya itu kita centang, kita continue, dan oke kan. Ini yang perlu kita ambil ialah data test of normality-nya. Kita copy dulu. Setelah itu kita pindahkan ke dalam analisis kita. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dari nilai-nilai tersebut dapat kita simpulkan nilainya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi itu tidak normal.
Karena jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai residunya itu berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak distribusi normal. Di sini nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Kita melakukan uji heterokedastisitas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita analyze dulu. Kita klik analyze. Setelah itu kita klik regression. Setelah itu kita klik linearnya. Linear. Di sini kita reset dulu. Adapun variabel yang harus kita pindahkan yaitu keputusan pembelian pada variabel dependen, sedangkan variabel harga perlengkapan dan lokasi itu kita pindahkan ke independen. Kita klik plot gfruit. Setelah itu kita klik gfruit ini ke dalam kolom X, sedangkan receipt ini kita klik ke dalam Y. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji heterokedastisitas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita analyze dulu. Kita klik analyze. Setelah itu kita klik regression. Setelah itu kita klik linearnya. Linear. Di sini kita reset dulu. Adapun variabel yang harus kita pindahkan yaitu keputusan pembelian pada variabel dependen, sedangkan variabel harga perlengkapan dan lokasi itu kita pindahkan ke independen. Kita klik plot gfruit. Setelah itu kita klik gfruit ini ke dalam kolom X, sedangkan receipt ini kita klik ke dalam Y. Continuekan dulu. Baru kita klik OK. Di sini yang akan kita ambil adalah data dari dependent variabelnya. Kita kopikan dulu. Baru kita pindahkan ke dalam hasil kita. Dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis grafik di atas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas seperti titik-titik. Titik-titik yang menyebar di atas. Di bawah
angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, uji yang akan kita lakukan ialah dengan uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya yaitu kita klik dulu Analyze. Setelah itu kita klik Regression. Setelah itu kita klik Linear. Kita reset dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita pindahkan lagi yaitu variabel y-nya itu ke dependen karena merupakan variabel tidak terikat, sedangkan x1 ke independen yang tidak terikat. Setelah itu kita klik dulu statistik. Kita centang dulu pertama, yaitu centang kolinearitas diagnosa. Ini. Setelah itu kita continue. Baru kita okekan. Di sini yang kita ambil yaitu koefisien tes. Kita copy dulu untuk kita masukkan ke dalam data kita, sehingga dari data tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa diperolehnya analisis tabel dari nilai tolerance yaitu X1 diambil dari nilai X1 ini yaitu 0.219, sedangkan untuk X2-nya itu yaitu dengan 0.257 dan X3-nya bernilai 0.500. Dapat disimpulkan bahwa lebih kecil, bahwa itu lebih besar dari 0.100. Sedangkan untuk nilai V-nya itu untuk X1 yaitu 4,558 di sini, yaitu sedangkan untuk nilai X2-nya yaitu 3.898, sedangkan untuk X3-nya itu yaitu 2.000. Sehingga ini lebih kecil dari 10,00. Maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.